Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kalkulus perubahan banyak. Mungkin sebelumnya kita sudah bahas sistem koordinat dimensi 3, lalu vektor pada bidang dan ruang, dan juga dot product dan cross product. Sekarang kita akan bahas persamaan vektor garis pada bidang dan ruang. Oke. Selanjutnya adalah kita akan bahas garis dalam ruang, ya. Misal kita miliki garis L yang melalui titik P0 dan juga titik P dan suatu vektor V. Garis L tersebut akan sejajar dengan vektor V jika dan hanya jika P0P ini adalah kelipatan skalar dari vektor P. Oke, bisa dipahami ya. Jadi vektor P0P ini, ya, vektor P0P ini itu adalah perkalian skalar dari vektor V. Lalu kita misalkan R dan R0 itu berturut-turut adalah vektor posisi dari P dan P0. Ini berarti P0P, vektor P0P itu sama dengan T dikali dengan vektor V. Untuk T-nya itu lebih besar dari min tahingga dan lebih kecil dari tahingga, ya. Bergantung dari posisi P-nya, ya, T-nya ini. Kalau P-nya itu di sebelah kiri P0 berarti nanti negatif, ya. Tergantung dari P-nya di mana posisinya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan P dikurangi P0 akan sama dengan TV, ya. Atau karena P dan P0 itu kita punya vektor posisinya adalah R dan R0, berarti R dikurangi R0 sama dengan TV. Atau dengan kata lain bisa kita tulis R itu sama dengan R0 plus TV. Nah, sehingga vector equation atau persamaan vektor untuk garis, ya, garis L yang melalui P0 dan paralel terhadap V itu adalah RT sama dengan R0 plus TV, di mana T-nya itu lebih besar dari min tahingga dan lebih kecil dari tahingga. Ya, dengan R itu adalah vektor posisi, ya. R ini adalah vektor posisi dari titik P pada L, dan R0 ini adalah vektor posisi dari P0. Oke, selanjutnya adalah persamaan parametrik untuk garis pada bidang. Ingat kembali bahwa suatu vektor dapat kita sajikan menggunakan vektor basis, ya. Jadi vektor V bisa kita sajikan dalam V1I, V2J, V3K, di mana I-nya itu adalah vektor basisnya, yang ini, ya. Kalian mungkin masih ingat. Nah, ini berarti tadi, ya, R itu kita punya sama dengan R0 plus TV, ya. Ini persamaan vektor untuk garis, ya. Kalau kita punya R itu komponennya adalah X, Y, Z, dan R0 itu adalah X0, Y0, Z0, dan V itu adalah V1, V2, V3. Nah, ini berarti kita dapatkan vektor komponen X, Y, Z akan sama dengan X0 plus TV1, Y0 plus TV2, dan Z0 plus TV3, ya. Ini 3. Oke, jadi parametric equation dari garis itu yang melalui P0 dan paralel terhadap V maksud saya, dengan V-nya adalah VI1 plus V2J, V3K itu adalah ini, ya, komponen-komponennya. Dengan T-nya itu T-nya itu lebih besar dari min tahingga dan kecil dari tahingga. Contoh soal, tentukan persamaan parametrik untuk garis yang melalui min 2,0,4 dan paralel atau sejajar terhadap vektor V 2I plus 4J min 2K, ya. Ini bisa kita lihat di gambar samping. Oke. Nah, berarti kita punya di sini P0-nya adalah min 2,0,4, ya. Lalu V-nya itu adalah 2I plus 4J min 2K. Ini berarti
X nya itu sama dengan min 2, ya, vektor posisinya tadi di titiknya min 2 ditambah dengan 2T, lalu Y nya itu adalah 4T, dan Z nya itu adalah 4 min 2T, ya. Ini adalah persamaan parametrik dari garis yang melalui titik min 2,0,4 dan sejajar dengan vektor V ini. Oke, contoh yang kedua, temukan persamaan parametrik untuk garis yang melalui P min 3,2,3 dan Q 1,4,4. Oke, jadi pertama kita cari dulu vektor PQ-nya, ya. Vektor PQ-nya kita dapatkan dengan Q itu adalah titik ujung dan P itu titik pangkal, berarti kita dapatkan ini adalah vektor PQ, ya. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan salah satu titik, yaitu misalnya titik x0, y0, z0 nya itu adalah min 3, 2, min 3, ya. Nah, kalau kita ambil di sini, ini adalah R0 nya, ya. Berarti persamaan parametriknya kita dapat x sama dengan min 3 plus 4t, y sama dengan 2 min 3t, ya, dan z-nya itu sama dengan min 3 plus 7t. Ya, ini adalah vektor PQ-nya, ya. Nah, kita juga bisa memilih Q-nya 1, min 1,4, ya, sebagai titik base-nya, ya, atau R0-nya tadi. Dan kita bisa menuliskan bahwa X itu juga sama dengan 1 plus 4T, ya, ini 1 plus 4T, ingat ini adalah vektornya, Y sama dengan min 1 min 3T, dan Z-nya itu adalah 4, ya, 4 plus 7T, ya, 4 plus 7T. Oke, contoh selanjutnya itu adalah kita mencari persamaan parametrik dari segmen, ya, dari segmen garis, ya, yang dibentuk oleh titik P dan juga titik Q. Oke, ya, ini adalah segmen garis, ya, berbeda dengan sebelumnya. Ini adalah segmen garis, berarti kita punya batasan untuk T-nya kalau dia segmen garis. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti hal yang sebelumnya, kita cari dulu persamaan vektor dari garisnya, ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu vektor PQ-nya. Kita punya vektor PQ-nya berarti di sini adalah 4, lalu min 3 dan 7. Ya, ini adalah vektor PQ-nya. Sekarang dengan menggunakan P ini sebagai titik apa, ya? Titik base point, ya, atau titik asalnya, ya. Berarti ini adalah x0, y0, ini z0. Berarti kita dapatkan persamaan vektor, ya. Persamaan parametrik dari vektornya itu adalah x sama dengan min 3 plus 4t, ya. Ini vektornya dan ini adalah awalnya, titik awalnya. Berarti x sama dengan min 3 plus 4t, lalu y-nya sama dengan 2 min 3t, ya, dan z-nya itu adalah min 3 plus 7t. Oke. Nah, selanjutnya kita observasi nih. Kita cek poinnya. Kalau kita punya ini adalah bentuk parametrik, ya, dari titik pada garis itu. Nah, berarti titik P min 3,2, min 3 ini adalah titik pada saat T-nya sama dengan 0, ya. T sama dengan 0. Dan titik Q 1, min 1, min 4, 1, min 1,4 itu adalah titik yang didapat saat T-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, oleh karena itu kita buat pembatasan dari T-nya. T-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan T-nya itu kurang dari sama dengan 1 untuk bentuk parametrik dari segmen, ya, dari segmen. Jadi ini adalah bentuk parametriknya dari segmen dengan pembatasan nilai T, yaitu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Oke, ini adalah gambar dari contoh soal yang tadi, ya. Jadi saat P-nya min 3,2,3 dan ini Q-nya adalah 1, min 1,4, ya, segmen yang tadi kita parametrisasi.
Oke, selanjutnya adalah jarak titik ke garis. Jadi kalau saya punya titik S ini dan juga saya punya garis yang melalui P dan sejajar dengan vektor V, ini berarti jarak S ke garis yang melalui P dan sejajar V ini itu bisa kita dapatkan menggunakan segitiga ini ya. Kalau kita buat komponen tegak lurusnya ya, atau vektor tegak lurusnya ini akan kita dapatkan bahwa panjang dari sini ya, atau kita sebut D ya, D itu adalah panjang PS sin theta ya, dari mana, segitiga siku-siku ya, pakai trigonometri. Nah sekarang coba kalian buktikan ya, ini adalah jarak titik ya, S ke garis yang melalui P dan paralel V. Berasal dari sini kalian coba manipulasi dan mendapatkan rumus ini ya. Saya tinggalkan buktinya untuk kalian. Oke, selanjutnya adalah contoh yang ini ya, kita mencari jarak dari titik S kepada garis ini ya, garis persamaan vektornya ini. Oke, cara pertama adalah kita cek dulu, kita lihat dulu persamaan vektor ini. Dari persamaan vektor ini kita dapatkan ya bahwa garis ini itu melalui titik 1,3,0. Oke, bisa dipahami ya. Dan juga dia paralel atau sejajar dengan vektor V, yaitu I min J plus 2K ya. Dari sini ya, sudah pernah paham ya. Oke, sekarang kita cari vektor PS-nya ya, karena kita tahu bahwa kita ingin mencari distance itu ya, kita harus mengalihkan atau cross product antara vektor PS dengan V lalu dibagi dengan panjang V. Pertama cari dulu vektor PS-nya. Kita punya P dan kita punya S, berarti kita bisa dapatkan vektor PS-nya ya. Vektor PS-nya kita dapatkan min 2J plus 5K. Selanjutnya vektor PS ini kita cross dengan vektor V ya. Vektor PS ini kita cross dengan vektor V. Dengan metode determinan ini kita dapatkan suatu vektor, yaitu vektor I plus 5J plus 2K. Oke, nah selanjutnya dengan menggunakan formula yang yang tadi ya, telah kita coba buktikan ya, atau Anda yang selesaikan nanti buktikan, itu kita dapat bahwa PS cross V itu panjangnya adalah akar dari 1 plus 25 plus 4 dibagi dengan panjang dari V. V nya itu kita punya vektor ini ya, berarti ini adalah akar 30 per akar 6 atau sama dengan akar 5. Jadi akar 5 ini adalah jarak dari titik S ke garis ya, persamaan garis ini, yang memiliki persamaan ini. Selanjutnya adalah persamaan pada bidang ya. Perhatikan gambar di samping ini. Misal kita miliki sebuah titik P0, yaitu X0, Y0 dan Z0 di sini gitu ya. Dan kita punya N, vektor N. Ini vektor N ini. Himpunan semua titik P X, Y, Z ya, himpunan semua titik P ini X, Y, Z bisa di mana? Ya, sedemikian sehingga kalau kita punya P0P ya, vektor ini ortogonal dengan N ya, ortogonal dengan N. Jadi P0P ini ortogonal dengan N atau tegak lurus dengan N. Nah, berarti P ini, himpunan semua titik ini membentuk sebuah bidang ya, dan ini adalah bidangnya ya. Ini bidang yang dibentuk oleh himpunan titik P ya, X, Y, Z. N ini kita katakan vektor normal terhadap bidang tersebut ya. N ini adalah vektor normalnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah persamaan pada bidang ya. Jadi kalau kita punya suatu bidang yang melalui P0 yaitu X0, Y0, Z0 dan vektor normalnya itu N adalah A1 plus BJ plus CK ini, maka vector equation itu kita dapatkan
dengan cara mengalihkan atau melakukan dot product antara N ini dengan vektor P0P ya. Ini adalah persamaan bidangnya. Atau lebih lanjut ya, kalian bisa membuat vektor komponennya, karena P itu kita punya X, Y, Z, dan P0 itu adalah X0, Y0, dan Z0 ya. Nanti akan kita dapatkan persamaan komponennya. Oke, nanti didapatkan bentuk seperti ini. Kalian lakukan dot product saja ya. Selanjutnya, ini juga bisa disimplify atau bisa disederhanakan ya, dengan melakukan operasi aljabar ya, manipulasi aljabar. Kita dapatkan bahwa AX plus B plus CZ itu akan sama dengan D, di mana D itu adalah AX0 plus B0 plus Z0. Nah, ini persamaan komponen yang sederhana ya dari bidang. Contoh soal di sini kita akan tentukan vektor yang sejajar dengan garis yang berpotongan dua bidang, yaitu bidang 3x min 6y min 2z sama dengan 15 dan bidang 2x plus y min 2z sama dengan 5. Nah, solusinya gimana? Perpotongan dari dua bidang tersebut itu akan tegak lurus dengan vektor normal masing-masing bidang ya. Oleh karena itu, garis yang sejajar tersebut pastilah sejajar dengan N1 cross N2. Oke, sehingga vektor tersebut itu adalah N1 cross N2 atau sama dengan, kita bisa menggunakan metode determinan ya. IJK ini adalah vektor komponennya dari N1 dan ini adalah vektor komponen dari N2 ya. Lalu lakukan cross product, akan kita dapatkan N1 cross N2 nya adalah 14I plus 2J plus 15K. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang ya. Kalau tadi jarak titik ke garis, ini adalah jarak titik ke bidang. Misal kita punya S adalah 1,1,3 dan juga kita punya bidang di sini ya. Misalnya ini adalah bidang 2x plus 2y plus 6z sama dengan 6. Kita ingin mencari jarak titik ke bidang ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut bisa kita lihat bahwa jarak titik ini ke bidang ini itu adalah vektor ini ya. Nah, ini adalah distance from S to the plane. Jadi ini adalah jarak yang ingin kita ketahui, jarak titik ke bidang. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan jaraknya? Nah, kita punya N. N itu adalah vektor normalnya. Jadi kalau kita punya vektor normalnya dan jarak titik S ke bidang itu merupakan panjang proyeksi vektor PS ini ya. Panjang proyeksi vektor PS ini kepada vektor normalnya atau N ini. Ya. Seperti proyeksi kan ya. Kita tahu. Jadi yang kita mau adalah proyeksi skalarnya. Oke. Sehingga jarak tersebut itu dapat ditulis sebagai apa? D sama dengan sama seperti halnya mencari proyeksi skalar ya. Berarti PS dot N dibagi dengan panjang. Ini adalah jarak ya, jarak titik tersebut. Yang terakhir adalah sudut antara dua bidang ya. Bagaimana kita menentukan sudut antara dua bidang yang saling berpotongan? Nah, sudut antara dua bidang itu dapat kita tentukan menggunakan perkalian titik antara kedua vektor normal bidangnya. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua bidang tersebut itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor normalnya ini ya. Jadi dengan menggunakan formula sudut pada dua vektor, kita dapatkan tetanya itu adalah cos inverse atau arcus cos dari N1 dikali N2 dibagi panjang N1 dikali panjang N2. Seperti itu ya. Oke, ini adalah soal latihan, nanti kalian bisa coba ya. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Nanti kita akan elaborasi lagi ketika sinkronus ya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.